Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan ide bisnis kami dalam bentuk pitch deck untuk milestone 4 yang mengangkat brand camilan cookies homemade bernama Nom Nom Bites dan tagline manisnya hidup dalam satu gigitan. Kami akan menjelaskan mengapa Nom Nom Bites memiliki potensi besar untuk berkembang di pasar Indonesia. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Syifa Asana Rianto Putri sebagai CEO atau Chief Executive Officer, memiliki kemampuan memimpin dan memotivasi tim, serta mampu memperkuat kerjasama, memiliki jiwa kepemimpinan, dan mampu mengambil keputusan penting untuk kemajuan bisnis. Saya Nabil Pratama sebagai COO. Kemampuan saya merancang dan mengeksekusi sistem operasional yang efisien, merancang SOP, alur kerja, dan kebijakan internal dari nol, menjembatani kerja antar tim demi mencapai tujuan bersama. Dan saya Zara Aurelia sebagai CMO atau Chief Marketing Officer yang memiliki kemampuan ahli dalam mengelola iklan digital seperti Instagram dan TikTok, CEO, dan strategi konten organik. Kami adalah tim yang saling melengkapi dan terbuka untuk terus belajar bersama. Setiap anggota memiliki keahlian yang berbeda namun saling mendukung. Dengan semangat kolaborasi dan kemauan berkembang, kami yakin bisa memberikan solusi terbaik untuk bisnis yang kami angkat. Pertama, kami akan membahas who we are. Pertama, kami memilih ide bisnis ini karena banyak konsumen kesulitan menemukan camilan yang tampilannya menarik dan sehat tanpa pengawet. Selain itu, cookies yang ada di pasaran kurang inovatif dari segi rasa dan memiliki harga yang tidak sebanding dengan kualitasnya. Hal ini menjadi peluang untuk menghadirkan cookies homemade premium yang lebih menarik, inovatif, dan berkualitas. Lalu, yang sebenarnya ditawarkan oleh Nom Nom Bites yaitu menawarkan cookies homemade premium dengan berbagai varian rasa. Dan terakhir pada slide who we are ini yaitu cara kami mewujudkan ide bisnis yang berkelanjutan. Produk dijual melalui platform online seperti Instagram dan Marketplace. Kami menghasilkan pendapatan dari penjualan langsung serta potensi kerjasama, gift package, dan hampers. Lalu kita masuk ke problem dan opportunity. Pada konteks yang kami alami ini, masalah muncul saat konsumen ingin mencari cemilan yang enak dan tampilannya menarik, tapi sulit untuk menemukan yang benar-benar memenuhi semua itu sekaligus. Dan problemnya adalah banyak cookies di pasaran yang masih menggunakan bahan pengawet, kurang inovatif dari segi rasa, dan tampilannya biasa saja. Alternatifnya, saat ini konsumen membeli cookies dari merek lain yang sudah tersedia di supermarket, toko online, atau bakery lokal. Customer. Masalah ini paling sering dialami oleh anak-anak muda, mahasiswa, pekerja kantoran, ibu rumah tangga, dan gift seeker berusia 20-40 tahun yang ingin membeli cemilan. Emotional impact-nya, pelanggan sering merasa kecewa setelah membeli cookies yang tampak menarik tapi rasanya biasa saja dan harganya yang mahal. Lalu quantifiable impact-nya, responden menyatakan sulit menemukan cookies yang enak dan estetik sekaligus. Lainnya menyebutkan ingin opsi yang lebih sehat dan tanpa pengawet. Alternatif shortcoming-nya, produk cookies massal cenderung mengandung pengawet dan minim inovasi rasa. Slide selanjutnya ini ada problem interviews dan hasil survei. Untuk memahami apakah permasalahan yang kami angkat memang dirasakan oleh target pasar, kami melakukan survei melalui Google Form kepada 23 responden. Dari hasil tersebut, 57% atau 13 orang menyatakan tertarik membeli cookies premium homemade tanpa bahan pengawet, yang artinya mereka setuju bahwa produk seperti ini adalah solusi yang mereka butuhkan. Sementara itu, 43% lainnya menjawab tidak atau mungkin. Ini menunjukkan bahwa sebagian masih belum yakin atau belum merasa memiliki kebutuhan mendesak terhadap produk seperti ini saat ini. Meskipun begitu, angka 57% menunjukkan adanya potensi pasar yang cukup kuat, terutama jika kami mampu mengedukasi lebih lanjut tentang keunggulan produk kami. Selanjutnya, kita akan membahas ukuran pasar atau market size dari bisnis Nom Nom Bites. Pertama, Total Addressable Market atau TAM di DKI Jakarta.
Populasi DKI Jakarta pada tahun 2023 tercatat sekitar 10,6 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 59,2% masyarakat mengonsumsi kue kering, berdasarkan data riset yang kami temukan. Jika diasumsikan, satu orang mengeluarkan sekitar 13.000 setiap piece cookies, maka pasar potensial secara keseluruhan di Jakarta sangatlah besar. Kedua, Serviceable Addressable Market atau SAM, yaitu wilayah jangkauan kami saat ini yang masih terbatas di Jakarta Barat. Ini merupakan area yang dapat kami layani secara optimal dalam tahap awal operasional. Ketiga, potensi penetrasi pasar di DKI Jakarta. Berdasarkan riset terhadap kompetitor dan distributor, kami memperkirakan ada potensi penetrasi sekitar 2%, mengacu pada data bahwa terdapat sekitar 79.000 UMKM di DKI Jakarta. Terakhir, kita hitung ukuran pasar realistisnya atau SOM, Share of Market. Dengan estimasi jumlah penduduk Jakarta Barat sekitar 2,58 juta jiwa dan asumsi tingkat penetrasi sebesar 2%, maka ukuran pasar sama dengan 2,8 juta dikali 2%, yang hasilnya 56.000 pelanggan potensial. Artinya, ada sekitar 56.000 pelanggan potensial di Jakarta Barat yang dapat menjadi target pasar bagi Nom Bites. Ini menjadi indikasi bahwa bisnis ini memiliki prospek pasar yang cukup luas dan layak untuk dikembangkan secara bertahap. Lalu selanjutnya adalah customer persona. Data customer persona yang kami dapatkan ini adalah bernama Natania dengan umur 21 tahun sebagai mahasiswa yang berdomisili di Jakarta. Dia adalah orang yang santai dan minimalis, aktif dan sibuk, foodie, dan eksplorasi cita rasa. Goalsnya, dia adalah seorang mahasiswa dengan gaya hidup santai dan minimalis. Dia senang mencoba cemilan baru yang tidak hanya menarik secara visual, tapi juga sehat. Dia ingin menemukan cookies homemade tanpa bahan pengawet yang cocok dijadikan camilan sehari-hari atau sebagai hampers. Keresahan atau masalah yang dialami oleh Natalia adalah sering merasa kecewa saat membeli cookies yang terlihat cantik, tapi rasa tidak sesuai ekspektasi, dan juga sulit menemukan cemilan yang sehat, lezat, dan memiliki nilai estetika sekaligus. Bio dari Natania, aku suka coba cemilan-cemilan baru, apalagi yang kelihatan estetik dan sehat. Kalau rasanya enak, pasti aku rekomendasiin ke teman-teman. Slide ini menunjukkan bagaimana produk kami, Nom Bites, secara langsung menjawab kebutuhan dan keinginan pelanggan berdasarkan value proposition canvas. Dari sisi pelanggan, yaitu di sebelah kanan, kami menemukan bahwa mereka ini akan sangat menyukai cookies yang rasanya enak, tampilannya estetik, dan harganya pun terjangkau. Mereka sering merasa kecewa karena cookies yang terlihat menarik ternyata rasanya biasa saja atau terlalu manis. Mereka biasanya mencari rekomendasi atau testimoni teman sebelum membeli produk baru. Jadi kepercayaan sosial sangat penting. Kemudian dari sisi produk kami ini yang di sebelah kiri, Nom Bites menawarkan cookies homemade tanpa pengawet menggunakan bahan premium, varian rasa kekinian seperti matcha, coklat, dan red velvet. Kemasan yang menarik dan cocok untuk hadiah atau self-reward, dan kami juga menyediakan pilihan cookies less sugar serta opsi beli satuan yang lebih ramah. Lalu, solution, kami menghadirkan soft cookies homemade premium yang memiliki tampilan estetik dan rasa otentik. Cookies ini cocok untuk dikonsumsi di berbagai momen, baik untuk dinikmati sendiri maupun sebagai hadiah. Detail dari solusi kami meliputi: pertama, cookies homemade premium yang sehat tanpa bahan pengawet. Yang kedua, desain visual menarik, cocok dijadikan hampers atau hadiah. Yang ketiga, rasa otentik dengan pilihan rasa kekinian. Manfaat dari solusi ini antara lain, yang pertama, lebih sehat dan aman dikonsumsi untuk berbagai usia. Yang kedua, menarik secara tampilan untuk diberikan sebagai hadiah. Yang ketiga, memberikan pengalaman ngemil yang memuaskan dan tidak mengecewakan rasa. Solusi ini menjadi keunggulan utama Nom Bites dalam membedakan diri dari produk cookies lain di pasaran. Lalu berikutnya adalah data dari beberapa kompetitor yang sudah kita analisis. Yang pertama adalah Witwiser. Witwiser memiliki produk yaitu soft cookies medium premium dengan harga Rp189.000 per isi 6 dan Rp31.000 per piece dengan branding channel Shopee dan Instagram. Packagingnya premium box atau gift style,
Market review-nya produk eksklusif dan cocok untuk gift. UVP-nya hampers estetik untuk hadiah. Lalu ada Kolacica_JKT dengan produk soft baked cookies dengan harga 22.000. Branding channelsnya Shopee dan Instagram. Packagingnya minimalis, clean look. Market review-nya dikenal kalangan pecinta cookies premium. UVP-nya cookies artisan dan ciwi. Lalu ada Tom's Bomb dengan produk New York Style Gooey Cookies dengan harga 28.000 per piece dengan branding channel Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Packagingnya simple box dan craft. Market review-nya cookies kekinian cukup dikenal di Jakarta Selatan dan UVP-nya Ciwi New York Style Cookies lokal. Lalu ada Suki_ID dengan produk soft baked cookies dan dengan harga 17.000 sampai 19.000. Branding channelnya Shopee dan TikTok Shop. Packagingnya modern dan kekinian. Market review cukup dikenal di komunitas lokal. UVP-nya cookies viral dan colorful. Lalu ada produk kita Nom Nom Bites dengan produk soft cookies per piece atau per box dengan harga 18.000 per piece dan 80.000 per 6 piece. Branding channelnya itu Instagram, packagingnya modern, market review-nya cocok untuk low sugar customer, dan UVP-nya bahan premium dengan harga bersahabat. Berikut adalah line canvas dari bisnis kami yang merangkum strategi inti dan nilai jual utama produk. Pertama, dari sisi problem, kami melihat bahwa cookies yang beredar di pasaran umumnya terlalu manis, rasanya tidak sesuai tampilannya, dan minimal inovasi baik dari segi rasa maupun dari bentuknya. Solusi yang kami tawarkan adalah cookies homemade premium yang bisa custom tingkat kemanisannya, lebih sehat karena tanpa pengawet, cocok untuk segala usia, dan memiliki rasa yang estetik dan autentik, cocok untuk hadiah maupun self-reward. Nilai unik kami atau unique value proposition adalah cookies premium dengan harga terjangkau, berbahan baku pilihan, sementara unfair advantage kami terletak pada resep eksklusif dan bisa disesuaikan kemanisannya. Branding yang estetik, relevan dengan tren anak muda, serta konten visual yang instagramable dan berpotensi viral. Target kami adalah mahasiswa, ibu rumah tangga, dan gift seekers dengan early adopters dari kalangan anak muda yang aktif di media sosial dan suka mencoba makanan baru. Kami akan menjangkau mereka melalui Instagram dan mouth to mouth dengan key metrics utama seperti jumlah penjualan, engagement rate, dan repeat order. Produk kami juga memiliki konsep tinggi atau high-level konsep sebagai versi lokal dari cookies premium serta download, tapi lebih terjangkau dan tanpa pengawet. Dari sisi finansial, struktur biaya kami mencakup bahan baku, packaging, alat produksi, dan logistik. Untuk revenue stream, kami menghasilkan pendapatan dari penjualan satuan dan hampers. Dengan model ini, kami yakin Nom Nom Bites memiliki potensi yang kuat untuk berkembang di pasar snack premium yang sehat dan estetik. Berikut MVP dari bisnis kami. Kami telah menguji MVP melalui promosi dan pemesanan di Instagram. Pengujian dilakukan dengan menjual cookies sehat tanpa pengawet melalui konten Instagram seperti story dan feeds. Konsumen dapat langsung memesan melalui direct message Instagram. Feedback yang kami terima yaitu rasa disukai mayoritas responden, terutama varian kami yang red velvet, kemasan dinilai kurang menarik tapi fungsional, harga dianggap sesuai oleh sebagian besar responden, lalu tingkat kemanisan dinilai pas, namun beberapa menginginkan opsi custom tingkat kemanisan. Lalu Instagram dinilai cukup membantu, namun sebagian berharap lebih banyak konten produk. Respon positif terhadap pemesanan via Instagram, mudah dan cepat. Hampir semua responden menyatakan ingin membeli kembali. Improvements-nya, tekstur cookies perlu disesuaikan agar tidak terlalu padat atau keras. Tambahkan varian rasa baru seperti matcha, coklat, atau kacang. Sediakan fitur request tingkat kemanisan saat pemesanan. Tingkatkan visual desain kemasan agar lebih menarik dan tahan lama. Lalu gunakan kemasan ramah lingkungan sesuai harapan mayoritas responden, serta perbanyak konten Instagram seperti detail bahan, proses produksi, dan testimoni pelanggan. Lalu bagaimana cara Nom Nom Bites bekerja?
Tahap pertama itu adalah ketika konsumen mencari cemilan atau cookies yang sehat dan tanpa pengawet. Kemudian konsumen menjelajahi akun Instagram Nom Nom Bites dan melihat feed Instagram yang berisi foto, produk, dan testimoni. Lalu konsumen memilih varian rasa dan beberapa pelanggan mungkin bertanya melalui DM atau WhatsApp untuk konsultasi bahan atau pilihan paket. Setelah memilih varian, konsumen melakukan pemesanan dan proses pembayaran. Setelah melakukan pemesanan dan proses pembayaran, Nom Nom Bites dikirim ke alamat konsumen. Setelah konsumen menerima dan mencoba cookies, konsumen bisa memberikan testimoni lewat DM atau tag akun Instagram Nom Nom Bites. Untuk menguji ketertarikan pasar, kami membuat produk MVP berupa cookies sehat Nom Nom Bites dengan 2 varian rasa, yaitu original dan red velvet. Produk ini dijual melalui Instagram menggunakan kemasan plastik biasa untuk menekan biaya awal. Pengujian dilakukan selama 15 hari melalui kuesioner online dengan target mahasiswa dan pekerja muda usia 18 sampai 30 tahun di Jakarta. Promosi dilakukan secara organik lewat Instagram Story pribadi. Hasilnya sangat positif, yaitu 100% responden bersedia membeli kembali karena rasa yang enak dan tampilan cookies yang menarik. 72 responden menilai harga cookies kami sudah sesuai, yakni kisaran 13 sampai 15.000 rupiah per purchase. 90% responden menyatakan ingin repeat order karena cookies cocok dijadikan hadiah atau camilan ringan. Bahkan 80%-nya menyarankan produk ini ke teman, menunjukkan potensi word of mouth yang kuat. Dari sini kami menyimpulkan bahwa MVP kami layak untuk dilanjutkan atau persiver. Kami juga mendapatkan beberapa insight penting seperti pasar hamper cookies yang affordable memiliki potensi besar, desain kemasan sangat menentukan tidak kalah penting dari rasa. Target mahasiswa dan gift seekers sangat prospektif, serta varian rasa perlu terus dikembangkan. Maka beberapa langkah selanjutnya yang akan kami lakukan adalah menyiapkan versi hampers dan gift box yang ready to order, menambah varian rasa seperti matcha dan coco peanut, membuka penjualan di platform seperti Shopee Food atau GoFood, serta memperkuat konten promosi visual di Instagram. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan tentang strategi sales plan kami melalui pendekatan customer funnel. Funnel ini menunjukkan bagaimana kami menjangkau konsumen dari tahap paling luas hingga menjadi pembeli aktual. Pertama itu target market, kami menargetkan sekitar 1.173.800 orang, yaitu mereka yang berusia antara 12 hingga 40 tahun di wilayah Jabodetabek, berdasarkan data SAM yang telah kami hitung sebelumnya. Segmentasi usia ini dipilih karena mereka merupakan kelompok usia dengan konsumsi camilan dan daya beli yang cukup tinggi. Selanjutnya, leads dari target market tersebut kami memperkirakan akan mendapatkan sekitar 50.000 orang leads. Ini merupakan audiens yang terpapar iklan dan konten kami, baik melalui media sosial seperti Instagram maupun melalui platform lain seperti marketplace. Selanjutnya, opportunities atau prospek. Dari jumlah leads tersebut, kami memperkirakan sekitar 5.000 orang akan menjadi prospek aktif, yaitu audiens yang menunjukkan minat lebih lanjut, misalnya dengan bertanya lewat direct message, mengklik katalog produk, menyimpan konten, atau mengikuti akun kami. Selanjutnya, customer atau pembeli aktual. Target penjualan kami di tahun pertama adalah mencapai 3.870 orang pelanggan. Ini merupakan pembeli aktual yang berhasil kami konversi dari funnel tersebut melalui pendekatan promosi, pelayanan, dan kualitas produk. Lalu ada customer inquisition plan. Target customer kami mengidentifikasikan 4 segmen pelanggan utama berdasarkan gaya hidup dan kebutuhan mereka. Yang pertama ada mahasiswa dan pekerja muda. Dengan jumlah target 600.000 orang dan dengan kanal Instagram Ads, konten TikTok, atau event kampus dengan leads yang diperkirakan 25.000 dan biaya konversi 10.000 rupiah per pelanggan. Lalu ada gift stickers, itu untuk hadiah ulang tahun, wisuda, dan sebagainya. Dengan jumlah target 300.000 orang
Lalu melalui kanal Shopee Bundling, hampers di IG Reels, kemasan estetik, dan perkiraan leads-nya itu di Rp15.000 dengan estimasi biaya konversi Rp12.000. Lalu ada ibu rumah tangga dan anak remaja dengan target 200.000 orang melalui WhatsApp Group, Shopee, dan voucher marketplace. Dengan perkiraan leads Rp7.000 dan biaya konversi Rp8.000. Lalu yang terakhir ada referral teman atau kerabat dengan target 73.800 orang melalui kanal kartu referral dan bonus pembelian kedua dengan perkiraan leads yaitu Rp3.000 dan biaya konversi Rp3.000. Selanjutnya, slide ini menjelaskan strategi go-to-market dari Nomnombytes. Pertama, dari sisi positioning, kami hadir sebagai brand cookies yang chewy homemade dengan kemasan estetik dan tampilan lucu. Produk ini cocok untuk self-reward maupun hadiah kecil yang penuh makna. Kami percaya, cookies bukan cuma soal rasa, tapi juga soal kesan dan pengalaman manis yang bisa dibagikan. Untuk membangun brand awareness, kami aktif secara digital melalui Instagram, yaitu @nomnombytes.id, dengan konten visual menarik seperti foto produk, testimoni, hingga ide hampers. Dan juga, kami bisa melalui WhatsApp PO untuk pemesanan langsung via broadcast maupun grup komunitas. Strategi kami dijalankan dalam rencana aksi 12 bulan. Bulan pertama sampai 3, kami fokus pada media sosial seperti Instagram, pengujian MV, dan penjualan bundling box. Bulan keempat sampai ke-6, kami akan mulai meluncurkan toko di Shopee dan TikTok Shop, serta merilis hampers, edisi khusus, dan promosi musiman. Bulan 7 hingga 12, kami akan mengoptimalkan repeat order, sistem referral, dan kampanye bundling hadiah. Untuk distribusi, kami menggunakan 3 channel utama. Yang pertama, Instagram dan TikTok sebagai saluran utama untuk awareness dan akuisisi pelanggan. Yang kedua, ada Shopee dan TikTok Shop untuk transaksi dan pengiriman. Yang ketiga, ada WhatsApp PO sebagai direct selling untuk lingkungan terdekat dan komunitas. Ya, selanjutnya financial plan atau rencana keuangan dari bisnis Nomnombytes. Rencana ini mencakup seluruh kebutuhan awal untuk memulai dan menjalankan operasional mulai dari legalitas, alat produksi, bahan baku, hingga pemasaran digital. Pertama, starting cost. Total kebutuhan awal untuk memulai bisnis ini adalah sekitar Rp3.550.000 yang digunakan untuk pendaftaran izin usaha seperti NIB dan PIRT sebesar Rp1.000.000, customer packaging sebesar Rp150.000, pembelian bahan baku awal sebesar Rp400.000, pembelian alat produksi seperti oven dan mixer sebesar Rp2.000.000. Selain itu, kami juga mengalokasikan dana sebesar Rp2.400.000 sebagai capital work in progress, yaitu aset tetap awal berupa alat produksi dan bahan baku cadangan. Selanjutnya, starting operation atau budget. Kami menganggarkan sekitar Rp3.150.000 untuk operasional awal yang mencakup bahan baku lanjutan dan persediaan barang dagangan, biaya listrik, internet, air selama 4 bulan ke depan, gaji tim inti atau CEO, COO, dan CMO selama 4 bulan. Selanjutnya itu startup capital. Modal awal sebesar Rp1 juta berasal dari investasi internal tim founder, yaitu kami. Selanjutnya, variable cost per unit. Untuk setiap produk yang dijual, kami mengestimasi biaya produksi sebesar Rp13.000 per unit dengan rincian bahan baku sebesar Rp5.000, kemasan sebesar Rp2.000, biaya tambahan seperti listrik dan air sebesar Rp5.000, dan biaya platform GoFood atau Shopee sebesar Rp1.000. Financial plan ini mencakup seluruh kebutuhan awal operasional bisnis Nomnombytes, biaya didistribusikan untuk legalitas, pembelian alat produksi dan bahan baku, serta pemasaran online di Instagram dan Shopee. Modal awal sebagian besar berasal dari iuran internal tim. Rencana ini disusun dengan prinsip efisiensi agar arus kas awal dapat terkontrol, dan bisnis dapat mencapai titik impas atau break-even pada kuartal pertama. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan sales forecast dari Nomnombytes.
Unit yang terjual bertambah setiap bulan, dari 110 unit di bulan Januari hingga puncaknya 1000 unit di bulan Desember. Ini menunjukkan strategi marketing dan promosi kita berhasil meningkatkan penjualan secara bertahap. Harga per unit konsisten di 18.000 dan biaya produksi per unit stabil di 13.000. Lalu COGS atau cost of goods sold-nya, total biaya produksi sepanjang tahunnya sebesar 50.310.000. Lalu revenue-nya, total pendapatannya dari penjualan selama setahun adalah 69.660.000. Lalu laba kotornya adalah 19.350.000 sepanjang tahun. Lalu gross margin-nya stabil di angka 28% tiap bulannya. Ini artinya dari setiap 100 rupiah kita memperoleh 28 rupiah keuntungan kotak. Lalu salaris atau gaji tim. Setiap bulannya tim dibayar dengan total 211.874 rupiah, yang terdiri dari Siva sebagai CEO yang mendapatkan 84.750 per bulan, Nabil sebagai COO mendapatkan 63.562 rupiah sebulan, dan Jahara sebagai CMO mendapatkan 63.562 rupiah per bulan. Biaya gaji ini tetap menunjukkan struktur tim yang ramping dan efisien untuk fase awal bisnis. Berikut ini adalah analisis keuangan kami, khususnya pada perhitungan break-even point atau titik impas. Produk kami dijual dengan harga rata-rata 18.000 per unit dengan biaya produksi rata-rata sebesar 13.000 per unit. Ini menghasilkan margin laba kotor sebesar 28%. Dalam 1 tahun, total biaya tetap yang kami keluarkan adalah sekitar Rp6.394.980 yang mencakup operasional seperti listrik, bahan baku, dan gaji. Berdasarkan perhitungan, kami membutuhkan penjualan sebesar Rp21.928 dalam 1 tahun untuk mencapai break-even. Jika dikonversikan ke jumlah unit, berarti kami harus menjual sekitar 1.279 cookies untuk menutupi seluruh biaya tetap tersebut. Artinya, secara rata-rata kami perlu menjual minimal sekitar 107 cookies per bulan agar bisa menutup biaya tetap dan mulai menghasilkan profit. Dengan proyeksi penjualan tahunan sebesar 69.660.000, kami yakin dapat melewati titik impas ini dan menghasilkan laba yang sehat pada tahun pertama operasional. Berikut adalah proyeksi laba rugi atau forecast P&L dari bisnis Nom Bytes selama periode 1 tahun. Pertama itu ada sales atau penjualan. Kami menargetkan total penjualan sebesar Rp69.660.000 dalam 1 tahun. Penjualan ini berasal dari harga produk per unit sebesar Rp18.000. Jumlah pelanggan meningkat dari 110 di bulan Januari hingga mencapai 1.000 pelanggan di bulan Desember. Total keseluruhan 3.870 pelanggan selama setahun. Yang kedua itu cost of goods sold atau COGS, total biaya langsung untuk produksi mencapai Rp50.310.000 dengan biaya per unit sebesar Rp13.000. Gross profit atau laba kotor dari penjualan dan COGS tersebut, kami memperoleh laba kotor sebesar Rp19.350.000 dengan margin kotor stabil di angka 28% setiap bulannya. Selanjutnya, fixed expense atau biaya tetap. Total biaya tetap dalam setahun adalah Rp6.394.980 yang mencakup gaji tim sebesar Rp2.544.488, biaya promosi Rp852.492, biaya listrik dan utilitas sebesar Rp3.000.000. Kami tidak memiliki biaya sewa atau customer service karena model bisnis kami berbasis rumahan dan dilakukan oleh tim internal. Selanjutnya, net profit atau laba bersih. Setelah dikurangi semua pengeluaran, kami memperoleh laba bersih tahunan sebesar Rp12.955.020. Keuntungan bersih ini menunjukkan net profit margin sebesar 19% secara keseluruhan. Margin meningkat dari 1% di Januari menjadi 25% di Desember yang menandakan efisiensi dan pertumbuhan operasional yang baik dari waktu ke waktu.
Selanjutnya proyeksi 5 tahun non batch proyeksi penjualan. Jumlah penjualan meningkat tiap tahun dari 3.870 unit di tahun pertama hingga 6.770 unit di tahun kelima. Ini mencerminkan pertumbuhan yang stabil dan realistis seiring peningkatan awareness dan pemasaran. Harga per unit tetap di Rp18.000 dan biaya per unit stabil di Rp13.000. Laba per unit yaitu Rp5.000. Lalu laba kotornya pada tahun pertama itu revenue totalnya Rp69.660.000 dan laba kotornya Rp19.350.000. Pada tahun kedua, revenue totalnya Rp80.118.000 dan laba kotornya Rp22.255.000. Pada tahun ketiga, revenue totalnya Rp92.142.000 dan laba kotornya Rp25.595.000. Pada tahun keempat, revenue totalnya Rp105.966.000 dan laba kotornya Rp29.435.000. Dan pada tahun kelima, revenue totalnya Rp121.860.000 dan laba kotornya Rp33.850.000. Penjualan dan keuntungan tumbuh konsisten sekitar 15% sampai 20% per tahun. Lalu capital cost-nya atau biaya investasi awalnya yaitu tetap sebesar Rp2.350.000 per tahun yang terdiri dari Rp2 juta untuk alat produksi dan Rp350.000 sebagai pengembangan produk. Tidak ada biaya tanah atau bangunan, fokus pada efisiensi dan alat produksi rumahan. Lalu beban operasional tahunan atau expenses, gaji tim naik di tiap tahunnya seiring pertumbuhan. Lalu promosi dan marketing juga meningkat yang menandakan strategi ekspansi aktif. Lalu biaya listrik dan kebutuhan dasar naik secara bertahap. Total beban tahunan meningkat dari Rp6.394.980 di tahun pertama dan menjadi Rp11.184.860 di tahun kelima. Lalu earnings atau EBITDA di tahun pertama itu Rp12.955.020 dan di tahun kedua Rp14.977.3, di tahun ketiga Rp17.137.639, di tahun keempat Rp19.709.035 dan di tahun kelima Rp22.665.140, yang dimana kesimpulannya adalah EBITDA tumbuh konsisten setiap tahunnya, menandakan bisnis ini menguntungkan dan berkelanjutan untuk jangka panjang. Selanjutnya, bagian unit economics untuk tahun pertama yaitu tahun 2025. Dari sisi pendapatan, setiap unit lukis dijual seharga Rp18.000 dengan biaya produksi atau COGS sebesar Rp13.000, sehingga kami memperoleh gross profit Rp5.000 per unit atau margin kotor 28%. Setelah memperhitungkan biaya operasional rata-rata sebesar Rp14.652 per unit, maka operating profit yang kami peroleh adalah sekitar Rp3.348 per unit. Kami juga menghitung 3 indikator utama, yaitu CAC atau Customer Acquisition Cost. Biaya untuk mendapatkan satu pelanggan baru hanya sebesar 220 perak, yang artinya sangat efisien dan rendah. Yang kedua itu ada CLV atau Customer Lifetime Value. Nilainya mencapai Rp1.512.000 berdasarkan perkalian dari Average Purchase Value, frekuensi pembelian 15 kali, Customer Lifespan 20, dan Gross Margin. Ini menunjukkan bahwa setiap pelanggan memiliki jangka panjang yang besar bagi bisnis. Yang ketiga ada ARPU atau Average Revenue per User, yaitu sebesar Rp278.640 per pelanggan selama periode tertentu. Dari angka-angka ini, kami dapat melihat bahwa bisnis kami memiliki struktur biaya yang sehat dan potensi profitabilitas jangka panjang yang kuat. Selanjutnya itu
itu funding plan dari bisnis kami dalam pengembangan usaha, kami membutuhkan dana sebesar 7.700.000. Dana ini dirancang untuk menutupi kebutuhan operasional selama 4 bulan pertama, termasuk biaya legalitas dan perizinan, pembelian alat produksi, pengadaan bahan baku dan kemasan, gaji tim inti, dan biaya promosi awal untuk membangun brand awareness. Selanjutnya, dana yang sudah ada atau bootstrap. Sejauh ini, telah mengumpulkan dana internal sebesar 1 juta rupiah yang berasal dari kontribusi para founder, yaitu kami. Dana ini digunakan untuk tahap awal pengembangan seperti uji coba produk atau MVP dan produksi kecil-kecilan. Selanjutnya, kemampuan bootstrapping tim. Jumlahnya sebesar 1 juta rupiah merupakan batas maksimal dana pribadi yang bisa kami alokasikan. Kami menyadari pentingnya menjaga keberlanjutan keuangan pribadi tim. Oleh karena itu, untuk kebutuhan lebih besar, kami membutuhkan dukungan investor eksternal. Selanjutnya, kebutuhan dana eksternal. Sisa kebutuhan sebesar 6.700.000 akan dialokasikan untuk pembelian alat produksi, kegiatan promosi awal, menopang biaya operasional selama 4 bulan pertama. Lalu yang terakhir itu funds utilization strategi. Di funds utilization strategi ini kami membutuhkan 2 juta rupiah untuk pembelian alat produksi seperti oven, mixer, dan spatula. 1 juta untuk modal kerja 4 bulan, yaitu listrik, air, dan internet. 1 juta untuk gaji tim yang mencakup CEO, CMO, dan COO selama 4 bulan. 750.000 untuk persediaan cookies siap jual, 400.000 untuk bahan baku awal, 400.000 untuk promosi di portal di Instagram dan konten hampers, 150.000 untuk kostum packaging awal, dan 1 juta untuk legalitas seperti izin usaha NIB, PIRT, dan lain-lain. Demikian presentasi dari kami, tim 66 Bytes. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.